sobat semua. Tadi sore aku ketemu dengan satu orang perempuan. Nama dia Vera. Aku ketemu dia secara nggak sengaja. Jadi waktu itu aku jalan-jalan gitu aja, terus ada satu teman lama sedang nongkrong di satu kafe dengan seorang perempuan. Aku dipanggil, kemudian sudah aku join in dan ikut nongkrong. Kemudian aku dikenalkan oleh temanku dengan Vera dan akhirnya kami ngobrol gitu kan. Setelah ngobrol banyak, tiba-tiba temanku bilang, aku ada keperluan nih di telepon istriku. Akhirnya temanku jalan dan kami berdua ngobrol. Kemudian tak tanya, kamu kesini ngapain? Kemudian dia bilang, aku ketemu dia untuk ada kerjaan lah dikit. Kemudian aku tanya, kerjaan apa? Dia diam aja. Terus aku sambung, lah temanku itu kan nggak kerja apa-apa. Terus si Vera bilang, enggak mas, aku mau minta tolong sebenarnya sama dia, tapi kayaknya dia nggak bisa. Terus aku bilang, kalau kamu nggak keberatan cerita aja sih, kali aja aku bisa bantu, asal nggak minta duit atau minta tak kawinin aja, ujarku sambil ketawa buat mencairkan suasana. Si Vera juga ketawa sebentar, kemudian dia pasang muka serius. Dia bilang, aku sebenarnya mau minta tolong dia untuk bantu urus perceraianku. Aku tersenyum tipis. Kalau itu sih bidangku, aku bilang, sambil aku serahkan kartu nama gitu kan. Sekilas matanya berbinar, terus dia bilang, tapi nggak di sini loh. Terus aku tinggal di satu kota di Jawa Timur, dia bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Gini aja deh, kamu cerita aja dulu biar aku bisa ngukur kira-kira aku bisa bantu sampai sejauh mana. Kalau tuh aku nggak bisa bantu secara langsung, mungkin aku bisa rekomendasiin temenku yang ada di sana. Kemudian Vera cerita, dia menikah baru 6 bulan lah. Selama pacaran, mereka pacaran sehat, tiap hari olahraga bareng. Enggak, sorry. Mereka berdua tidak melampaui batasan orang pacaran, jadi mereka makan, ya kadang-kadang berciuman sih sambil petting gitu, tapi nggak lebih dari itu. Dan dia ngerasa bahwa calon suaminya, pacarnya ini sopan banget, treat her like a lady. Padahal
seandainya dia minta di depan, maaf, seandainya pacarnya ini minta berhubungan sewaktu mereka pacaran pun dia akan kasih, karena ya intinya dia udah seneng banget sama laki-laki. Suatu saat laki-lakinya ini bilang mau melamar dia. Ya tentu saja Vera senang ya. Singkat kata mereka nikah, pernikahannya besar-besaran. Karena kebetulan Vera dan suaminya ini lain kota gitu ya, dan suaminya bilang nanti deh aku cari kontrakan rumah yang agak bagusan dikit, bla 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 gitu. Suaminya bilang sekarang dia ngontrak satu rumah sama 3 orang temennya. Vera bilang ya nggak apa-apa lah mas, kan cuman sementara, ntar kita cari kontrakan bareng-bareng. Suaminya keberatan karena emang mungkin lingkungannya lingkungan tempat dia tinggal itu ketat gitu. Jadi kalau ada orang berjenis kelamin beda satu rumah dengan beberapa orang akan jadi pertanyaan. Akhirnya Vera terima dan dia menunggu. Sebulan kemudian suaminya balik lagi. Nah itu dari dia nikah sampai hari ketiga suaminya balik ke Jakarta. Aku sebut kotanya aja nggak apa-apa ya, tuh banyak. Ke Jakarta dia mereka nggak tidur, artinya nggak melakukan kewajiban mereka masing-masing itu, meskipun Vera juga berharap kayaknya, dia ceritanya gitu sih. Oke, kemudian sebulan kemudian suaminya pulang dan bilang aku udah dapet kontrakan deh. Aku sebenarnya pengen nanya, kenapa pengantin baru 3 hari udah balik ke tempat kerja terus nggak pulang-pulang lagi sampai sebulan? Kalau aku sih ya mending cari kos, tiap hari bisa bersenang-senang dengan istri Anda. Tapi itu enggak, dan aku juga nggak tanya sih, nggak enak juga kan. Aku nggak pengen denger cerita seru dia, aku cuman pengen bantu, apakah aku bisa bantu perceraiannya. Kemudian mereka pindahlah ke rumah kontrakan di Jakarta ini. Dapat seminggu 2 minggu, Vera merasa heran kenapa dia nggak disentuh sama sekali, dan dia juga nggak terlalu bertanya karena pekerjaan suaminya kayaknya sibuk banget. Jam 6:30 udah berangkat, balik jam 10 malam. Dia pikir oh oke lah, capek mungkin, besoklah aku akan tanya ke dia. Nah suatu hari suaminya ini punya kamar kerja terpisah dengan kamar tidur gitu. Jadi ada satu rumah itu ada 3 kamar. Seringkali suaminya ini menghabiskan waktunya, jadi sepulang dari tempat kerja dia mandi ngobrol sama istrinya sampai Vera ngantuk. Kemudian dia bilang aku lembur di ruang kerja bentar ya dek ya. Tapi ditunggu Vera sampai tidur gitu, nggak nyusul-nyusul. Suatu waktu Vera sengaja, jadi dia penasaran apa sih yang dilakukan suaminya ini. Jam 10 itu suaminya pulang tuh
mandi, habis itu Vera masuk kamar, dia pura-pura tidur. Sampai sejam kemudian suaminya mematikan TV dan langsung masuk ke ruang kerja. 30 menit kemudian Vera sengaja bangun dan menyusul suaminya ini. Dia langsung buka pintu kamarnya, pintu kamar kerja ini nggak terkunci, dibuka gitu aja. Dia kaget, shock, karena suaminya ini sedang nonton film dewasa, dan bukan film dewasa biasa, tapi film dewasa antara laki-laki dengan laki-laki. Hari itu Vera shock, lemas, dan gak tahu mesti gimana. Dia hampir pingsan di kamar melihat suaminya sedang melakukan sesuatu sambil nonton film porno. Keesokan malamnya suaminya datang agak cepat, pulang habis maghrib gitu, langsung pulang. Kemudian dia bilang ke Vera, "Dek, aku pengen ngomong sesuatu." Akhirnya suaminya bilang kalau dia sebenarnya gay dan nggak bisa berhubungan dengan perempuan sama sekali. Kemudian dia bilang, aku akan penuhin semua kebutuhanmu, tapi kamu jangan minta cerai dan kita jalanin aja hidup kayak gini biasa, kayak dua orang teman gitu. Vera hanya terdiam dan dia pasrah. Tapi ini jadi awal mula malapetaka yang jauh lebih besar dibanding peristiwa tadi. Nggak berapa lama kemudian di kamar ketiga ini suaminya beli tempat tidur yang besar gitu ya, sama dengan di kamar utama. Dia lengkapin dan dia akhirnya tidur situ. Suatu waktu Vera bilang, "Mas, aku kayaknya mau pulang jenguk ibu lah 2-3 hari atau seminggu gitu." Suaminya setuju dan Vera balik. Sekitar 3 hari di tempat ibunya, Vera dimarahin sama ibunya. "Kamu ngapain sih di sini terus, nggak balik-balik? Tiap hari diomelin sama ibunya. Intinya kamu tuh udah punya suami, kamu urus suamimu. Udah, ibu nggak apa-apa di sini, ibu baik-baik aja." Singkat cerita, di hari ketiga itu Vera balik, nggak ngomong suaminya karena dia pikir ini aku balik ke rumah harusnya suamiku seneng dong gitu kan, ada yang bantu dia bersihin rumah, at least bikinin makanan dan lain sebagainya. Vera sampai rumah sekitar jam 7 malam, sampai Jakarta jam 7 malam. Dia langsung pulang ke rumah, dan pada waktu dia mau masuk ke rumah dikunci gitu, karena dia punya kuncinya, dia buka kuncinya dan dia shock. Di ruang tengah dia lihat suaminya sedang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan satu orang laki-laki lagi. Seketika dia pingsan karena seumur hidup dia tidak pernah melihat pemandangan seperti itu, dan itu benar-benar shock buat dia. Akhirnya begitu dia bangun dari pingsannya, dia dikenalkan sama laki-laki itu. Laki-laki itu namanya Tony. Dan suaminya bilang, "Dek,
kayaknya Tony mau tinggal di sini juga. Vera sudah nggak tahu lagi apa yang harus dia omongkan dan apa yang harus dia ucapkan. Berminggu-minggu dia memikirkan kejadian itu dan menjalani hidup bertiga dan tinggal dengan aku udah nggak tahu lagi gimana ngomonginnya. Kemudian di waktu itu Vera nangis, dia pucat dan kayak orang sudah nggak punya harapan hidup. Kemudian dia bilang, intinya mas, aku tuh pengen nanya gimana ngurus perceraiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak tahu gimana caranya ngomong ke keluargaku dan keluarga dia biar nggak jadi bencana besar, karena kami sekeluarga besar itu pasti akan marah dan akan jadi perang berkepanjangan. Aku cuman bilang gini, Dek, hidup ini perlu kepastian. Kalau kamu mau cerai sama suamimu, ya udah lakuin aja, aku bantu. Tapi mungkin aku nggak akan minta jasa dari bantuan ini. Tapi aku mungkin selama ke Jakarta, mungkin aku cariin tempat tinggal gitu ya, entah kos atau hotel murah-murah gitu, nggak apa-apa, yang penting aku bisa tinggal di sana. Vera mengangguk, nggak apa-apa mas. Kemudian aku bilang ke dia, kayaknya kamu harus menentukan kepastian. Kepastiannya gini, antara kamu mau jalanin tetap nikah sama dia atau kalian mau hidup sendiri-sendiri. Kalau kalian nggak mau ribut dan kamu pengen hidup dan berstatus sebagai istri dia, kamu mesti pastiin kalau kamu bisa punya pacar lagi, kamu bisa berhubungan dengan laki-laki lain, dan dia berhubungan dengan laki-laki lain juga. Aku nggak tahu mesti ketawa atau nangis ya, serius nggak tahu. Kemudian kami cerita panjang lagi. Intinya Vera kemudian bilang gini, mas, aku kalau gitu tak nginep di sini aja dulu, 2-3 hari ini kita ketemu ngobrol. Kalau mas mau ke hotel tempat aku nginep nanti, monggo silahkan. Aku terima dengan tangan terbuka. Yang lain terbuka juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Aku cuman ketawa geli. Dan sebagai laki-laki normal sih, aku cukup tergoda gitu ya, karena emang Vera ini bukan wanita yang jelek loh. Dia cantik, tubuhnya sintal gitu ya. Aku nggak bilang gendut, enggak. Dia semok, badannya agak berisi gitu, padat, dan kelihatan kalau dia senang olahraga gitu ya. Jadi bagus badannya. Aku nggak tahu apakah ntar malam aku bakalan ke tempat dia nginep sambil cerita-cerita dan melanjutkan kegiatan lain. Tapi mendengar cerita Vera ini, aku seperti mengalami shock. Karena selama ini perceraian, ya emang sih ini selingkuh ya,
tapi suaminya selingkuh dengan laki-laki lain. Oke, terima kasih teman-teman semua. Malam ini aku dadakan gitu ya, karena aku nggak tahu aku mesti keluarin ini segera. Sambil ini aku lagi mikir mau nyusul Vera ke hotel apa enggak. Oke, selamat malam teman-teman semua dan selamat beristirahat.